Oke, mulai. Silakan. Oke, terima kasih Pak Taufik ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, IPS mengadakan sidang skripsi atas nama Saudara Reza Al-Mutfaqin Herman dengan judul skripsi Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Size Perusahaan terhadap timelines laporan keuangan. Untuk itu, Indonesia Banking School telah menunjuk dosen tim pengujinya. Yang pertama, saya sendiri ya. Yang kedua, Bapak Dr. Taufik Hidayat selaku penguji dan juga selaku pembimbing skripsi. Dan Mbak Wil Andila itu selaku penguji 2. Wil Andila Darniati SEMAK. Maka untuk itu saya akan sampaikan ada 3 tahapan ujian hari ini. Yang pertama, sudah diberikan waktu untuk presentasi selama 15 menit maksimal. Jadi kalau seandainya 15 menit belum selesai, nanti saya cut aja langsung ya. Jadi usahakan waktu seefisien mungkin. Kemudian yang kedua, itu setelah sudah selesai presentasi, waktu saya berikan nanti kepada Ibu Wil sama saya sendiri dan juga Bapak Taufik untuk menanggapi presentasi saudara serta skripsi saudara. Yang ketiga nanti kamu dipersilakan untuk keluar karena kami ada diskusi mengenai apakah sudah lulus atau tidak. Kemudian nanti dibacakan pengumuman hasilnya. Ya. Habis itu selesai. Untuk itu sebelum dimulai silakan berdoa dulu Saudara Reza. Boleh keras-keras, boleh diam, keras boleh juga. Oke, selesai ya. Jadi sebelumnya kami ucapkan selamat kepada saudara karena sudah menjalani perkuliahan 4 tahun ya. Berapa tahun ya? Iya Pak, 4 tahun. 4 tahun dan juga semua ujian mata kuliah sudah kamu lewati dan juga Ya, ini ujian terakhir setelah lulus nggak ada lagi ujian yang akan diberikan kepada saudara. Itu sudah langsung dikatakan sebagai alumni Indonesia Banking School. Untuk itu supaya tidak memperpanjang waktu, kami persilakan saudara untuk presentasi 15 menit waktu dan tempat kami sediakan. Persilakan. Silakan Mas Reza. Baik Pak, saya mulai presentasinya ya. Izin share screen. Ya. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan size perusahaan terhadap timelines laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2021. Yang pertama itu latar belakang. Laporan keuangan menurut sumber fakta yang berguna karena laporan keuangan menggambarkan kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, dan aset perusahaan. Laporan keuangan dikatakan bermanfaat apabila laporan keuangan yang disajikan relevan, kuat, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Dari Ikatan Akuntansi Indonesia 2018. Selanjutnya dalam bisnis selain meningkatkan relevansi dan pengumpahan fakta secara penuh, hal ini juga meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, keakuratan laporan keuangan, dan waktu penyelesaian audit yang menjadi kriteria keberhasilan perusahaan merupakan syarat terpenting untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Lalu sini fenomenanya, mengacu ketentuan 2.0.1 Peraturan Bursa nomor I sampai H tentang sanksi, Bursa memberikan peringatan tertulis 1 kepada 91 perusahaan tercatat
yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2021. Meskipun Bursa Efek telah memberikan sanksi kepada perusahaan emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan, akan tetapi penyampaian laporan keuangan yang terlambat terus terjadi setiap tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi krusial dan menjadi perhatian perusahaan dalam hal menangani keterlambatan pelaporan keuangan. Sesungguhnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ferry Derianto dan Fevri Indra Arza pada tahun 2020. Penelitian menggunakan objek perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangannya di tahun 2021. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2016 sampai dengan 2021. Nah, selanjutnya, identifikasi masalah. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan terjadi setiap tahunnya walaupun Bursa Efek Indonesia telah memberikan sanksi yang tegas. Profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jika terdapat penundaan pada pelaporan yang tidak semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya atau menurun kualitasnya. Hal ini menjelaskan pentingnya relevansi yang tidak mungkin didapatkan tanpa adanya ketepatan waktu. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian auditnya. Pembatasan masalahnya, variabel independen dalam penelitian ini hanya melakukan pengujian mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan size perusahaan terhadap timeline laporan keuangan. Yang kedua, jangka waktu teliti hanya tahun 2016 sampai dengan 2021. Masalahnya, yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek? Yang ketiga, apakah size perusahaan berpengaruh terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek? Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap timeline pelaporan keuangan. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh size perusahaan terhadap timeline pelaporan keuangan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Yang kedua, penelitian dapat memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam upaya timeline atau ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan. Manfaat teoritisnya, penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi tentang pengaruh faktor-faktor timeline atau ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Landasan teorinya dilandasi yang pertama tuh agensi teori diungkapkan oleh Jensen and McLean pada tahun 1976 dalam Iksan dan Suprasto yang menjelaskan bahwa teori agensi sebagai gambaran akan ada hubungan kontrak antara agen dengan prinsipal. Yang kedua, dalam penelitian ini teori agensi digunakan untuk melihat hubungan antara pihak agen dengan pihak prinsipal melalui tingkat relevansi informasi atau kualitas informasi yang disampaikan oleh pihak agen kepada pemegang saham dengan tanggal penyampaian laporan keuangannya. Yang ketiga ada menurut Butar-Butar 2011, signaling teori menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di bidang luar perusahaan. Sebuah data informasi adalah komponen penting bagi pendukung pelaku bisnis karena pada dasarnya menyajikan penggambaran bahkan pencatatan pada kondisi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, teori sinyal digunakan untuk melihat sebuah sinyal yang diberikan perusahaan berupa data informasi apakah lengkap atau tidak untuk ditujukan ke pasar agar investor bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bisnisnya. Menurut Munawir, profitabilitas, bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode tertentu. Brigham and Houston tahun 2010 menyatakan bahwa hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional disebut dengan profitabilitas. Conant et al. Pada 1996 mengemukakan bahwa solvabilitas adalah kemampuan sebuah organisasi bisnis dalam memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya. Dengan rasio solvabilitas merupakan perbandingan antara total aset dan utang perusahaan. Angka komparatif dinyatakan sebagai rasio total utang terhadap total aset. Menurut Tako and Ilat 2017, ukuran perusahaan itu menunjukkan besar ataupun kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh total aset. Rangka pemikirannya seperti terletak di presentasi. Untuk hipotesisnya, hipotesis 1, laba berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis 2-nya, solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis ketiganya, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Metodologinya, populasi yang digunakan penelitian adalah perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangannya terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai dengan 2021.
Studi empiris, desain penelitiannya, studi empiris merupakan desain dari penelitian ini. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini kalian data sekunder. Data yang digunakan didasarkan pada observasi laporan keuangan tahunan perusahaan terdaftar di Bursa Efek melalui website. Metode pengumpulan datanya, jenis penelitian kali ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dapat memperoleh semua data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai sumber, yaitu berupa laporan keuangan melalui website resmi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi, pengumpulan, pendaftaran, dan tampilan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya sampel penelitian, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek dengan penelitian ini adalah perusahaan yang telah dalam publikasi laporan keuangannya terdaftar di Bursa Efek selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dan metode proposil sampel, terdapat 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Ini adalah operasional variabelnya. Times laporan keuangan dengan pengukuran variabelnya jumlah hari antara tanggal penyusunan laporan keuangan dan tanggal penerimaan laporan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Independennya profitabilitas, pengukuran variabelnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset kali 100%. Solvabilitas, pengukuran variabel total hutang dibagi total aset kali 100%. Size perusahaan, LN, pengukuran total aset. Teknik pengelolaan dan analisis datanya, yang pertama ada uji statistik deskriptif, kedua uji asumsi klasik, yaitu uji multi-call, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga uji hipotesis, yaitu uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Lalu ada uji analisis regresi linear berganda. Selanjutnya sampel penelitiannya, perusahaan kriterianya itu perusahaan telat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mempublikasi laporan keuangannya tahun 2021 dan memiliki laporan keuangan 2016 sampai 2021, jumlahnya ada 8. Tahun observasi pada penelitian ini 6, jadi jumlah akhir observasi hanya 48. Ini perusahaannya PT Anabatik Technologies, PT Artafes, PT Citata, Eterindo Wahana, PT Fast Food Indonesia, Intrakopenta, PT Mahakamedia, dan PT Sepatu Bata. Ini ada analisis deskriptifnya dengan N48, profitabilitas minimumnya min 0,610, maksimumnya 0,077, dan rata-ratanya min 0,056. Solvabilitas minimumnya 0,130, maksimumnya 1,69, dan rata-ratanya 0,70, dan standar deviasi 0,3833. Size perusahaan minimumnya 26,124, maksimumnya 29,28, rata-ratanya 27,82, dan standar deviasinya 0,925. Untuk timeliness laporan keuangannya, minimumnya di minus 263, maksimumnya di 21, rata-rata di min 44,48, dan standar deviasi 58,26. Pada variabel profitabilitas diperoleh nilai minimum, nilai terkecil itu 0,6105, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Anabatik Teknologis pada tahun 2001, dan nilai maksimum tertinggi sebesar 0,0774, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Sepatu Bata 2018, dengan rata-rata sebesar min 0,05, dan standar deviasi sebesar 0,1228. Nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai min, yang artinya terjadi penyimpangan data yang tinggi dan tidak homogen. Yang kedua, pada variabel solvabilitas diperoleh nilai minimum sebesar 0,130, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Artafes tahun 2020, dan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 1,69, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Intrakopenta tahun 2021, dengan min sebesar 0,700 dan standar deviasi sebesar 0,3833. Pada variabel size-nya, perusahaan diperoleh nilai minimum atau nilai terkecil sebesar 26,124, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Mahakamedia pada tahun 2020, dan nilai maksimum atau nilai tertingginya yaitu 29,28
2805, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Intracopenta tahun 2017 dan rata-rata sebesar 27,82 dan standar deviasi sebesar 0,925. Selanjutnya, pada variabel timeless laporan keuangan diperoleh nilai minimum sebesar minus 263, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Eterindo Wahana 2016. Dan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 21, di mana nilai tersebut dimiliki oleh PT Intracopenta tahun 2016, dengan rata-rata sebesar min 44,48, dan standar deviasi sebesar 58,260. Lalu ada uji normalitas. Uji normalitas yang pertama ini dari tabel. Dari tabel itu berdasarkan hasil uji normalitasnya, diketahui nilai probabilitas P atau signifikan sebesar 0,188. Karena nilai probabilitas P ya 0,188 lebih besar dibandingkan tingkat signifikasi yaitu 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi. Lalu ada uji normalitas memakai grafik. Dapat dilihat bahwa sebaran datanya normal. Titik-titik sampel mengikuti garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Lalu ada hasil uji asumsi klasiknya. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas standar koefisiennya untuk profitabilitas untuk konstantannya minus 666,835, untuk profitabilitas 19,690, solvabilitas minus 95,656, size perusahaan 24,816. Untuk nilai varian inflation faktornya pada profitabilitas adalah 1,399 lebih kecil dibanding 10, dengan nilai tolerance adalah 0,715 lebih besar daripada 0,10, maka variabel independen profitabilitas dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu untuk nilai varian inflation factor variabel independen solvabilitas adalah 1,618 lebih kecil dari 10, dengan nilai tolerance adalah 0,618 lebih besar dari 0,10, maka variabel independen solvabilitas dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang ketiga itu nilai varian inflation faktornya untuk variabel size perusahaan adalah 1,187 lebih kecil dari 10, dengan nilai tolerance adalah 0,843 lebih besar daripada 0,10, maka variabel independen size perusahaan itu dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu ada uji heteroskedastisitas. Untuk betanya konstantanya 61,145, profitabilitasnya 62,112, solvabilitas 29,322, dan size perusahaannya minus 1,669. Nilai probabilitasnya signifikasi dari variabel profitabilitas sebesar 0,176, dari variabel solvabilitas sebesar 0,066, dan size perusahaan sebesar 0,764. Karena nilai probabilitas dari semua variabel lebih dari signifikansi atau 0,05, maka dapat disimpulkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ada hasil uji autokorelasinya. Hasil uji autokorelasinya itu ada R6 0,622, R square-nya 0,386, adjusted R square-nya 0,344, standar error estimate-nya 47,70, dan Durbin Watson-nya 1,621. Hasil pengujian ini diperoleh Durbin Watson-nya 1,621. Nilai tersebut berada di antara selang minus 2 sampai plus 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kecenderungan terjadi autokorelasi dalam persamaan regresinya. Lalu ada analisis persamaan regresi linear bergandanya.
Untuk timelines-nya, untuk konstantanya min 666,835, plus profitabilitasnya 19,690, solvabilitasnya minus 95,656, ditambah variable size perusahaannya 24,816. Lalu hasil penelitiannya, pengaruh profitabilitas terhadap timelines pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan timelines laporan keuangan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan p-value-nya 0,768, kurang dari taraf nyata 5% atau 0,05. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan adanya keuntungan yang tinggi tidak dapat menggambarkan kinerja manajemen yang baik sehingga tepat waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caroline and L. Tobin 2019 dan Jane Russell 2018 yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan. Kan tetapi, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Herawati pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 0,045 terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Menurut hasil penelitiannya, profit merupakan berita baik atau good news bagi perusahaan, sehingga memicu pelaporan keuangan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada pengaruh solvabilitasnya terhadap timelines pelaporan keuangan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan solvabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap timelines laporan keuangan. Artinya, peningkatan solvabilitas akan meningkatkan pula ketepatan perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan p-value 0,00, kurang dari taraf nyata yaitu 5%, dan koefisien regresi nilai negatif. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian serupa oleh Pandey dan Merta tahun 2016, yang menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecepatan waktu laporan keuangan suatu perusahaan. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolina L. Tobin dan Ginting dan Natasha 2021, yang menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap timelines pelaporannya. Timelines pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap timelines laporan keuangan. Artinya, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini dapat diketahui berdasarkan p-value-nya 0,004, kurang dari taraf nyatanya 5% atau 0,05, dan koefisien regresi yang bernilai positif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian serupa yang dilakukan oleh Jane Russell 2018, Santika dan Nuswandari 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Lalu ada pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan size perusahaan secara simultan terhadap timelines pelaporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya, maka dapat diketahui pula bahwa hanya 1 dari 3 variabel bebas yang tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan, yaitu profitabilitas. Meskipun begitu, ketiga variabel menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan secara simultan terhadap ROA yang ditunjukkan dengan p-value 0,00 yang kurang dari taraf nyata 5%. Penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,622. Artinya terdapat 62,2% sumber keragaman timelines laporan keuangan telah dijelaskan model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Jadi ada implikasi manajerialnya. Solvabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap timelines laporan keuangan. Artinya peningkatan solvabilitas akan meningkatkan pula kecepatan perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangannya. Lalu ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap timelines laporan keuangan. Artinya semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka akan semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan laporan keuangan secara tepat waktu. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, sistem informasi yang canggih, dan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan besar untuk membantu mereka mengajukan laporan keuangan secara tepat waktu. Perusahaan besar juga didukung oleh sejumlah besar analis yang menunggu informasi tepat waktu untuk merevisi ekspektasi mereka di periode yang akan datang. Selain itu, ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan besar juga untuk menghindari spekulasi dalam pembelian dan penjualan saham perusahaannya. Dan terakhir ada kesimpulan, dan kesimpulannya berdasarkan pada hasil dan pembahasan telah diuraikan di atas,
Maka peneliti menarik kesimpulan pertama, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness laporan keuangan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui P-value-nya 0,768 lebih dari taraf nyata 0,05. Yang kedua, solvabilitas berpengaruh negatif terhadap timeliness pelaporan keuangan secara signifikan pada perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek. Hal ini dapat dibuktikan melalui P-value 0,00 kurang dari taraf nyata 0,05. Yang ketiga, size perusahaan berpengaruh signifikan terhadap timeliness laporan keuangan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek. Hal ini dapat dibuktikan melalui P-value 0,004 kurang dari taraf nyata 0,05. Saran pada penelitian ini melibatkan 3 variabel independen yang diduga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan. Melalui 3 variabel tersebut didapatkan koefisien determinasi 62,2%. Untuk mendapat nilai regresi yang lebih baik, maka peneliti selanjutnya dapat mendapatkan variabel bebas lainnya seperti likuiditas, leverage, dan usia perusahaan. Sekian dari presentasi penelitian saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Reza Al-Mutfaqin. Ya, Pak. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Will untuk memberikan tanggapan atas presentasi skripsi dari Mas Reza. Silakan Bu Will, waktu dan tempat Baik, kami silakan. Baik Pak Sparta, terima kasih Pak Sparta, mohon izin Pak Sparta dan Pak Taufik. Reza, terima kasih atas presentasinya ya. Iya, Bu. Saya mulai dari masukan dulu deh, dari mulai bab 1. Baik, Bu. Di bab 1 itu Reza, mungkin tambahkan lagi untuk riset gap-nya Reza. Di sini kan yang pertama profitabilitas. Iya, Bu. Nah, Reza di sini baru menyampaikan bahwa ada nih penelitian siapa nih Ferry Daryanto yang menyatakan bahwa profit itu berpengaruh signifikan negatif. Nah, coba cari lagi yang misalnya tidak berpengaruh signifikan. Ya, Baik, Bu. supaya timbul yang namanya kesenjangan penelitian tadi, bahwa ada perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Kemudian ukuran perusahaan juga tambahkan lagi, ini baru 1. Ini tidak berpengaruh, berarti Reza harus cari yang berpengaruh. Baik, Bu. Ya. Kemudian solvabilitas juga sama, di sini baru berpengaruh negatif, berarti cari lagi yang tidak berpengaruhnya. Kemudian tambahkan lagi untuk di latar belakangnya. Baik, Bu. Itu masukkan di bab 1. Kemudian tadi untuk ketepatan waktu itu menghitungnya bagaimana, Reza? Untuk ketepatan waktunya saya memakai interval, Bu. Jumlah hari. Jadi jumlah hari dari kapan ke kapan? Dari tanggal penyusunan laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan yang dipublikasikan, Bu, di Bursa Efek. Dari tanggal si perusahaan mengeluarkan laporan keuangan. Iya, mengeluarkan laporannya. Sampai dipublis di Bursa Efek. Bursa Efek. Iya. Oke. Nah, di sini tadi ya. Untuk profitabilitas, di sini Reza mengatakan bahwa dia berpengaruh negatif ya. Iya, Bu. Karena semakin tinggi labanya, maka dia semakin kompleks gitu. Jadi semakin lama untuk menyajikan laporan keuangannya. Iya, Bu. Salah satunya bisa begitu. Nah, kalau menurut teori gimana, Reza? Kalau misalnya menurut grand teori yang Reza pakai di sini? Menurut grand teorinya di situ. Dari skripsi Reza ini. Itu berdasarkan dari teori agensi dan teori signaling itu, Bu. Jadi itu dalam teori agensi itu tuh digunakan untuk melihat hubungannya manajemen dan pihak prinsipalnya, Bu. Untuk melalui tingkat relevansi informasi atau kualitas informasinya yang disampaikan oleh pihak agen kepada pemegang saham dengan melihat tanggal penyampaian laporan keuangannya. Kalau menurut teori gimana? Profit ini berpengaruh positif ataukah maksudnya gini, semakin besar profitnya dia akan semakin tepat waktu ataukah tidak? Kalau menurut teorinya ya, bukan menurut penelitian terdahulunya. Menurut teorinya enggak sih, Bu.
Jadi kalau menurut teorinya bagaimana, Reza? Menurut teori itu kan di sini dipakai teori agensi dan teori signalingnya ini Bu. Mm-mm. Jadi itu dijelaskan tuh pada teori agensinya dijelaskan kita tadi Bu. Terus signaling teorinya tuh dia menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaannya sih Bu. Hanya Eh, terbatas pada itu, pentingnya menyajikan laporan keuangan. Ya, Reza iya ya. Bu. Bu Wil. Oke. Apa Pak? Reza, jawabannya simpel aja pertanyaan Bu Wil. Kalau laba tinggi, dia semakin ini enggak, tepat waktu enggak? Hubungannya positif negatif. Jawabanmu gimana? Karena untuk laba yang tinggi Sesuai teori. Tadi pertanyaan Bu Wil gitu. Jadi jawabanmu simpel aja. Laba semakin tinggi, semakin tepat waktu atau semakin tidak tepat? hmm, Enggak, kalau menurut logika teorimu deh. Teori Oh. Reza aja. Coba gini, bayangin ini Reza. Kalau kamu IP-nya tinggi, kamu semakin cepat menyampaikan informasi ke orang tua atau semakin lama? kalau IP-nya tinggi Pak, Oh, itu tergantung saya sih Pak, bisa enggak, menyampaikan. iya, jawabanmu apa? Jawabanmu. Kalau IP-mu tinggi, kamu semakin cepat menyampaikan ke orang tua atau semakin lama? Semakin cepat sih Pak. Semakin cepat. Kalau IP-mu di bawah 1, semakin lama atau semakin cepat? Semakin lama. Nah, itu sama dengan laba. Jadi hubungannya positif atau negatif? Positif ya Pak harusnya. Kok positif? Positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau positif itu gimana, Bu Wil? Laba semakin tinggi semakin lama atau laba semakin tinggi semakin cepat? Harusnya Laba semakin lama. Ya? Positif itu laba naik semakin lama, itu positif. Oh, positif. Berarti hubungannya negatif gitu, Reza. Oh, jadi karena semakin banyaknya labanya itu ya Pak, Ya, mempengaruhi karena keterlambatannya. IP-mu hampir 4, maka bukan kamu labanya cepat-cepat banyak. lapor orang tua gitu. Baik. Siap, Bu Wil, Oke, silakan. ya Pak. Kemudian Reza, kita masuk bab 3. Variabel dependennya. Oke, variabel independen mana tadi ya? Nah, ini yang timeless. Timeless kan hari ya Reza ya. Mungkin skalanya bukan rasio ya Reza ya. Tabel operasionalnya. Kan dia jumlah hari ya. Iya Bu, jumlah hari. Bukan rasio kan. Kalau rasio bagaimana menghitung jumlah hari? Skalanya di sini rasio. Mungkin itu direvisi lagi. Mungkin ganti nominal kali ya atau hari. Bukan hari, bukan rasio kan? Oh, berarti dia diganti nominal ya Bu? Nah, nominal aja kan angka doang kan, angka hari aja kan, bukan ada perhitungan rasionya nggak? Berapa hari per berapa kali 100% gitu? Enggak kan? Cuma Iya, Bu. jumlah hari. Iya, memang jumlah harinya Bu yang saya masukkan. Rasio sebentar. Itu kalau rasio itu angka ya. Bukan A bagi B, itu kan rasio. Skala penelitian itu rasio. Kalau nominal itu yang beda lagi skala. Jadi semua angka itu pasti rasio. Oh, semua angka rasio, Pak. Pasti rasio. Bukan A bagi B, bukan itu rasio. Semua angka pasti rasio. Rasio. Kemudian analisis deskriptif ini sebelum uji asumsi klasik nih di bab 3 Reza tambahkan yang normalitasnya. Belum ada nih di bab 3-nya uji normalitas. Oh, di bab 3 ya Bu. Baik Bu. Iya. Sudah ada analisis deskriptif, kemudian lanjut ke uji asumsi klasik. Belum ada normalitasnya di sini. Baik Bu, nanti saya coba tambahkan. Kemudian itu udah. Lanjut bab 4. Nah, tadi saya tertarik sama yang statistik deskriptifnya nih, Reza. Yang ketepat timeless laporan keuangan yang minus 263. Ini gimana ngitung minusnya, Reza? Yang 263, minus 263.
Ada Bu, 263. Hitung-hitungnya gimana itu? Minusnya 263, maksimumnya 21. Nah, itu ngitungnya gimana, Reza? Oh, yang statistik deskriptif yang Timeless ini halaman berapa ya? Kamu belum ada oh iya, halamannya deskripsinya oh ya? ini Bu, timeless-nya itu hitungnya dari itu Bu, interval Mm-mm. jumlah harinya. Jadi gimana? Jadi itu sejak dia keluarkan laporan keuangannya itu buat dipublikasikan, Heeh. tanggal penyampaiannya sampai tanggal penyampaian sampai tanggal publikasinya itu Bu. Jadi Iya, itu kan oke. iya, jadi itu dihitungnya dari jumlah hari antara tanggal penyusunan laporan keuangan dan tanggal penerimaan laporan yang dipublikasikan di Bursa Efek. Seperti itu, Bu. Oke. Misalnya PT Enterindo Wahana, Ya. dia minus 263. Itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa sehingga muncul angka minus 263? Minus 263 itu berarti dia udah melebihi batas maksimum, Bu. Berarti dia udah terlambat dari tanggal yang ditentukan. Oke, contohnya seharusnya dia tanggal berapa di data kamu, Reza? Data Excelnya. Boleh saya kasih contoh aja ini ya, Bu? Dari tanggal biasa aja. Coba buka datanya Reza aja yang PT Enterindo ini. Dia seharusnya tanggal berapa, kemudian dia publishnya dia mengeluarkan laporan keuangannya tanggal berapa, kemudian publish di BI-nya tanggal berapa? Bentar, Bu. Masih izin stop share dulu bisa, Bu? Boleh. Bentar, Bu. Gimana ngitungnya nih? Tolong diajarkan saya minus 263 ini nih. Ya, kamu ngajarin yang sudah S2 loh berarti. Beneran loh ini Pak saya. Sebentar, Bu, datanya. Ya. Jangan sampai Pak Sparta ikut-ikutan Reza. Aduh, berat tuh ngajarin Estilu. Boleh. Esteller. Boleh di-share aja datanya Reza, di-share screen aja datanya. Iya, Bu. Reza, kalau kamu berhasil saya kasih ini nih janji jiwa nih. Kopi. Waduh, kopi Mas Tobit. Wah, hebat ya. Iya. Pak Sparta udah enggak ya? Udah kelihatan, Bu. Oke, udah. Kopi dulu, ngopi Ini minus dulu. 263 ya, Bu. Jadi itu kan batasnya 31 Maret 2017. Jadi itu dia menyampaikannya pada tanggal 19 Desember 2017, Bu. Jadi telatnya itu udah 263 hari. Seperti itu, Bu. Gimana Riza, gimana? Harusnya 31 Maret 2017, kemudian dia publish di Desember 2017. Oh, Akhirnya telat menjadi banget dong minus. berarti ya? Iya, telat banget. Telat banget dia menyampaikan laporan keuangannya. Jadi angkanya minus gitu, Reza. Saya pikir malah angkanya plus 263. Oh, jadi kalau semakin lama semakin minus. Iya, Bu. Soalnya kan melewati Telat. batas. Iya, karena telat, Bu. Oh, kalau lebih dari 31 Maret, dia menjadi negatif. Kalau sebelum Maret, dia menjadi positif. Gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya lakukan seperti itu. Yang atasnya, Reza? Baik, Bu. Ini 29 Maret, oh gitu. Karena dia menyampaikannya 29 Maret, kemudian jadi plus 2. Iya, Bu. Kemudian 27 Mei, jadi dia minus 5. Oh, oke. Sip. Pak Reza berhasil nih ngajarin S2 nih. Waduh, Pak. Masih harus lebih banyak belajar, Pak. Reza nanti langsung S3 Mas Tobit. Iya, S3. Postdoc. Langsung postdoc aja dia. Padahal waktu bikin skripsi harus didorong-dorong dia. Kemudian, udah Reza, makasih untuk Ya. yang itu. Iya, Bu, makasih. Yang autokorelasi itu minus 2 sampai plus 2 itu dapat dari mana, Reza?
itu berdasarkan teori sih Bu, teorinya Nah, Bu. Bentar ya Bu. Yang autokorelasi. Kamu lulus nanti langsung nasi kapol tuh Reza. Itu semua Will si kapau gratis. Iya, bukan Unilis lagi tapi Uniwil. Uniwil gratis. Unilis kan itu di Bukit Tinggi, kalau di Jakarta Uniwil. Bukan Uni, Elok List Pak Taufik, Elok List. Itu untuk autokorelasinya itu berdasarkan ini dasar pengambilan keputusan itu dalam uji korelasi berdasarkan nilai DW-nya itu Bu, berada di antara selang -2 sampai +2. tidak memperhatikan jumlah sampel dan variabel independen. Kalau untuk Darwin-Watson. Untuk Darwin-Watson-nya Itu Reza pakai buku apa Reza? Tidak, kan kalau biasanya nih yang Ibu, saya tahu kalau otokol itu lihat berapa nilai DU DL-nya. Apakah dia berada di antara DU atau 4 kurang DU, baru dia kemudian tidak terkena otokol. Nah, kita harus cari itu DU dan 4 DU-nya. Yang mana cara carinya, lihat dulu di tabel DW-nya. Lihat tabelnya DW-nya gimana, bandingkan antara sampelnya dengan jumlah variabel independennya. Bukan begitu? Gimana Reza? untuk itu Kenapa tiba-tiba bisa ada angka -2 sampai 2? itu berdasarkan teorinya Bu, ada iya sih Bu, kayak maaf Bu, itu saya belum cantumkan dasar teorinya Bu di uji autokolnya. Di bab 3 kamu bagaimana Reza? Kamu tuliskan. Di bab 3, bentar, Bu. Di bab 3 itu saya ini Bu, nulis penjelasannya, pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat error term pada pengamatan sebelumnya dan pengganggu pada periode berikutnya. Dasar pengambilan keputusannya itu dalam uji autokorelasinya apabila nilai DW berada di antara selang -2 dan +2. Sumbernya tidak ada di sini. Dari Iya, Bu. mana ini sumbernya, Reza? Kok bisa muncul angka -2 sampai +2 ini? 2 ini DU-nya kah? DL-nya kah? 4 DU-nya, 4 kurang DU kah? Atau 4 kurang DL kah? Atau bagaimana? Nanti saya coba cantumkan untuk sumbernya. Oke, nanti coba dicek lagi untuk autocall-nya ini ya, Reza. Sebenarnya sih kalau untuk data panel, terkena masalah autocall pun juga tidak apa-apa, tapi harus jelas antara berapa sih nilai sebenarnya dari DU 4 DU-nya itu, DL-nya itu berapa gitu. Ya. Baik Bu, nanti coba lengkapi lagi protokolnya. Kemudian itu udah autokorelasi, regresinya. Ini sudah dijelaskan konstanta, pengujian hipotesisnya. Nah, tadi yang ini koefisien determinasi yang dipakai angkanya yang mana sebenarnya, Reza? Di skripsi kamu nih, yang kamu pakai itu 34,4%, pakai adjusted R-square. Tapi tadi di PPT-nya pakai yang R, yang 0,622. Di kesimpulan juga kamu menyatakan yang 0,622. Koefisien determinasi yang mana sebenarnya dipakai, Reza?
untuk koefisien determinasinya, Bu. Ya, lihat nih di 4.5.1. Hasil koefisien determinasi nilai adjusted R-square-nya adalah 0,344, yang berarti bahwa variasinya hanya 34,4%. Nah, tapi di PPT kamu menyajikan hal yang berbeda, kemudian di kesimpulan juga kamu menyajikan hal yang berbeda, Reza. Berarti saya salah masukin sih, Bu. Maaf, Bu, untuk yang itu. Yang mana yang benar? Adjusted R-square ya, Bu. Ya, jadi yang dipakai adalah adjusted R-square-nya yang 34,4%. Karena tadi di PPT dan di kesimpulan kamu makainya yang R, yang 62,2. Baik, Bu, baik, Bu. Nanti Dibenerin lagi. Iya. Kemudian uji T di sini. Jadi yang hipotesisnya yang diterima yang mana nih, Reza? Antara hipotesis 1, 2, dan 3 yang mana diterima hipotesanya? Untuk hipotesisnya. Ya, untuk uji T-nya, hipotesis mana saja yang diterima? Karena deskripsi kamu belum menjelaskan nih, hipotesis mana saja yang diterima. Untuk hipotesis satunya sih, karena di hipotesis satu saya menulis laba berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan hipotesis 2 solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangannya. Jadi hipotesis kesimpulan hipotesis itu diterima semua sih, Bu. Berdasarkan hipotesis saya. Yang benar, Reza. Cek lagi hasil uji T kamu. Hipotesis 1 kamu menyatakan dia berpengaruh negatif. Oke, kemudian baca nih skripsi kamu yang 4.5.3. Berdasarkan hasil uji T yang tersaji pada tabel di atas, variabel profitabilitas memiliki signifikan 0,76, lebih besar dari 0,05. Didapatkan nilai T hitungnya 0,297. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh. Itu tandanya diterima apa ditolak hipotesisnya, Reza? Ditolak ya, Bu? Gimana? Ditolak apa diterima, Reza? Sesuai nggak hasil penelitiannya dengan hipotesa kamu? Oh, berarti yang ditolak itu yang hipotesis 1, Bu, yang profitabilitas. Ditolak? Ya. Karena tidak sesuai dengan hipotesa. Ya, Berarti Bu. hipotesa 1 ditolak. Ya. Hipotesa 2? Hipotesa 2 itu diterima, Bu. Kenapa? Hipotesis 2 itu diterima karena analisis regresi menunjukkan peningkatan solvabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap timeline laporan keuangan. Jadi itu artinya peningkatan solvabilitas akan meningkatkan pula ketepatan perusahaan dalam melakukan laporan keuangan. Nah, ini dulu Reza. Hasil penelitian hipotesa kamu menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif. Iya, Bu. Ya. Hasil penelitian kamu menyatakan? Hasil penelitian saya itu menyatakan solvabilitas berpengaruh negatif secara signifikan, Bu, terhadap timeline laporan keuangan. Nah, jadi diterima apa ditolak hipotesanya? Diterima, Bu. Kenapa diterima, Reza? Kamu kan menyatakan hipotesanya positif, bukan negatif. Tapi hasilnya jadi negatif, Reza. Oh, ya, Bu. Baik, itu masih saya perbaiki, maaf, Bu. Berarti hipotesis 2-nya itu ditolak juga, Bu. Dicek lagi nanti. Size-nya sekarang. Size-nya kamu hipotesanya positif, ya? Size-nya iya. Hasilnya? Hasilnya juga positif, Bu. Diterima. Oke, berarti hipotesa 3 diterima. Diterima. Nah, jadi nanti tampakkan sebenarnya hipotesanya diterima ataukah ditolak. Di sini belum ada penjelasannya. Oh, baik, Bu. Reza. Kita masuk ke 4.6. Pengaruh profitabilitas.
Oke, ini sudah sesuai, tidak berpengaruh signifikan. Solvabilitas. Nah, yang 4.6.2. Tolong jelaskan Reza, artinya hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan solvabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap timeless laporan keuangan. Artinya, peningkatan solvabilitas akan meningkatkan pula ketepatan perusahaan dalam melakukan laporan keuangan. Itu gimana maksudnya, Reza? Maksud dari ini Bu, arti itu peningkatan solvabilitas itu akan meningkatkan pula ketepatan perusahaan dalam melakukan laporan keuangan. Jadi semakin tinggi solvabilitas nih dari hutang kan ya? Iya, dari hutang. Berarti semakin banyak hutangnya dia semakin tepat waktu, begitu Reza? Dari penelitian ini Bu, iya Bu. Kan tadi arahnya negatif, Reza. Jadi kan hasil penelitian kamu negatif, signifikan negatif. Eh, Coba dipikirkan lagi nanti. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan laporan. Ya, oke. Terakhir, untuk implikasinya mungkin yang solvabilitas diperhatikan lagi ya Reza ya. implikasi manajerial baik Bu. Oke, kesimpulan profitabilitas tidak berpengaruh, solvabilitas berpengaruh negatif, size perusahaan berpengaruh signifikan. Udah itu saja dari saya, Pak Spata, cukup dari saya. Terima kasih Pak Spata, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Oke, Bu. terima kasih banyak Mbak Wil ya. Waduh, ini Mbak Wil sendiri nanya udah cukup selesai ini. Belum Pak. Saya tinggal nambahin aja deh mungkin. Luar biasa, Ini- Pak Bil, luar Apa? biasa. Ya, Bawaan Melengkapi bayi aja itu, Pak. Pak Suparta. iya kita nebeng Mbak Wil aja Pak Taufik. Iya, makanya ini bawaan bayi kelihatan nih. Iya. Nah, Enggak, kalau Pak. Mbak Wil nanya di detail ya, detail dan teknis ya. Jadi saya ngikut nggak bawa lagi ke bidang itu ya. Nah si apa? eh, saudara Reza. minum dulu, minum. Ya, minum dulu, Reza. Kamu Reza, minum dulu kelihatan Reza. Ya Pak, ya keteteran Pak. kamu, Reza. Nah, minum dulu ya. Nah, Minum dulu, Reza. saya mau nanya apa tadi itu kan kamu diskusi sama Mbak Wil masalah profitabilitas. Sudah selesai ya. Nah, ini leverage itu kan hasilmu semakin tinggi leverage ya, dia makin tinggi, dia cenderung memperlambat atau mempercepat itu, positif atau negatif? Apa tuh hasilnya? Leverage itu semakin, negatif atau positif tuh? Positif ya? Positif Pak. Positif ya. Positif. Jadi kalau dia makin banyak utang, dia makin memperlama, benar ya? Benar nggak itu? Positif atau negatif? Positif Pak. Semakin banyak utang, semakin lama. Ya, cenderungannya emang gitu. Reza? Iya Pak. Iya, Positif atau negatif? positif Pak. Berarti semakin banyak utang, dia semakin memperlama penyampaian laporan keuangan kan? Iya Pak. Itu kenapa sih itu? Kenapa? Orang berutang itu melama-lamain laporan keuangannya. Biasanya laporan keuangannya kepada siapa itu? Disampaikan lama. Terutama kepada siapa itu? Kepada laporan keuangan itu pihak utama yang baca siapa itu? Yang pembaca terbesar itu siapa? Laporan keuangan. Laporan itu dibaca oleh manajemen, Manajemen sih Pak. kreditor, investor, terus buruh kalau ada ya, pegawai, masyarakat society, masyarakat sekitarnya, Iya Pak. dibaca oleh organisasi yang berkepentingan ya, Bapepam ya. Iya. Sama Bapepam kan OJK sekarang, Bapepam mereka pindah ke OJK baca ya. Nah, kira-kira kenapa ya kalau banyak utang itu memperlama penyampaian laporan keuangan?
Reza, Hmm, itu saya baca di deskripsi itu belum kejawab tuh ya. Belum ada jawaban. Nanti kalau kamu bisa jawab, ditambahin aja deskripsi itu ya. Ayo Reza, apa? kenapa solvabilitas bisa mempengaruhi ketepatan waktu itu ya, Pak? Iya, kenapa makin banyak utang? Kan kalau dari tinggi itu kan makin banyak utang kan? Makin banyak utang, perusahaan itu cenderung melama-lamain penyajian laporan keuangannya. Nah, kita kalau analisis pakai bahasa-bahasa populer Mas, jangan pakai bahasa itu lagi, MPL ada nggak usah, pakai bahasa sederhana aja. Nah itu kenapa itu? Reza? Eh, Menurut saya karena besar solvabilitas memiliki perusahaan mencerminkan risiko keuangan yang besar dalam perusahaannya sih, Pak. Jadi Nah, tingginya terus solvabilitas menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan kurang baik dalam manajemen keuangan sehingga perusahaan eh, mencari pinjaman pihak luar dan perusahaan sangat bergantung pada pinjaman luar pada pinjaman luar untuk mendanai perusahaannya tersebut sih Pak. Dan itu bisa menjadi buruk untuk perusahaannya sehingga kecenderungan memperlambat penyampaian laporan keuangannya Pak. kenapa? Seperti itu sih Pak dari saya. Kenapa? Kamu kan mau menjelaskan utang tinggi itu karena banyak utang dan sebagainya. Itu kenapa dia memperlama? Belum kejawab. Kenapa dia memperlama? Kan kamu belum kejawab. Ya. Gue jawab ya Pak. Baik Pak, nanti Belum, saya tambahkan. jangan dibaca kalimat sendiri aja si Reza. Jadi kamu kelihatan paham banget. Jangan dibaca. Ini kalau kamu jelaskan jangan dibaca. Saya nggak mau baca itu. Kalimat sendiri aja. Kenapa? Hmm, Apa sih? karena Saya tanya sudah apa sih khawatirnya dia memperlama pengambilan perangkuan apa sih? Utangnya banyak itu. Itu berarti dia khawatir kan itu. Khawatir dilama-lamain. Kalau nggak khawatir pun cepat itu. Kenapa dia khawatir? Kan kesimpulan kalau dia lama itu kan khawatir. Titik. Kalau dia cepat kan nggak khawatir. Saya bertanya, apa yang mengkhawatirkan perusahaan itu? Laporan keuangan dilama-lamain, kekhawatiran apa yang akan dihadapinya kalau dia banyak utang? Coba deh. hmm, Riza, karena menurut saya itu Pak, tingginya solvabilitas itu tuh tinggi solvabilitas menunjukkan adanya perusahaan kurang baik dalam manajemennya sih Pak. itu kamu jangan jelaskan itu lagi, saya udah tahu itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa apa yang dikhawatirkan perusahaan kalau dia banyak utang? Dia memperlama-lama laporan keuangan, penyajian laporan keuangannya apa sih kan? Berarti dia khawatir kan? Kalau nggak khawatir pasti cepat, ngapain lama-lama? Pasti ada sesuatu tanda tanya di benak kepala manajemen itu. Dia memperlama. Kamu jawab apa yang dalam pikiran manajemen kenapa dia memperlama itu? Khawatir apa dia pilih? Ayo Riza, jangan kamu ulang lagi menjelaskan soliditas tinggi adalah karena perusahaan. Jangan lagi, itu saya nggak nanya itu. Tuh. Saya bukan tanya itu. Kenapa? Hmm, Reza, kalau kamu banyak utang, kamu lebih terbuka atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi Pak. Kenapa Kenapa? itu? Kenapa? Eh, Biar tidak diketahui ini ya Pak, kalau untuk perusahaan investor gitu ya Pak. Ya apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa? Ayo. Apa tuh? Dikit lagi tuh, dikit lagi kamu jawab udah benar, dikit lagi. Biar di masyarakat umum tuh tahu kalau perusahaan ini bagus sih Pak, kurang solvabilitasnya. Apa tuh? Kok ke situ kalinya? Itu kalau kamu berutang, Pak Taufik betul tuh pengarahan. Tinggal kamu menangkapnya, jawab sekali lagi satu kata aja kejawab itu.
Kenapa itu? Kenapa kalau kamu punya utang sembunyi-sembunyi? Tuh, sembunyi. Kenapa kamu diungkapkan, saya banyak utang ke masyarakat ini, kenapa? Perusahaan itu karena bisa menarik ini sih Pak, bisa menjauhkan investor dari perusahaannya sih Pak, untuk membeli saham perusahaannya. Bisa menarik investor maksudnya? Bisa menarik investor? Enggak Pak, kalau yang tinggi, kalau yang solvabilitasnya Kalau tinggi. lama-lama bisa investor tertarik ke dia. Artinya bikin baper ya. Investor bikin baper. Waduh, ini lama-lama bikin baper. Malah minta-minta supaya, ayo dong, kita kasih duit nih, ayo dong, gitu. Saya udah mulai bahasa warung nih ya. Gitu Mas. Ayo dikit lagi itu, ayo. Biar ada sedikit, ada ujiannya itu. Jadi saya nggak mau sejak dulu. Biar pikir sudah kamu. Ayo. Ayo Mas. Dia menahan tuh, menahan. Lihat situasi dulu, ya. Kalau krediturnya nggak ada, dibuka. Kalau nggak ada, tarik lagi. Kalau debiturnya lagi panas-panas, jangan cepat dulu, itu dingin dulu ya. Ya. Kenapa? Khawatirnya apa itu? Khawatirnya adalah kamu kalau berutang, duitmu nggak ada, utang banyak. Khawatirmu apa? Kalau kamu kasih tahu kamu berada di mana, atau bikin laporan ke orang tuh takutnya apa? Takutnya adalah titik. Ayo si Reza. Takutnya perusahaannya tidak dipercaya sama masyarakat sih Pak. Kerja masyarakat, kamu punya utang ya. Iya Pak. Apalagi kira? Kalau dalam debt covenant itu ya, yang ditakuti oleh manajemen itu apa? Jatuh tempo seketika kan itu, kalau banyak utang. Kalau kalau di perjanjian di bank itu dia tuh nggak boleh 3 kali lipat. 3 kali utang itu boleh 3 kali dari modal. Kalau lebih dari itu, biasanya bank itu bisa jatuh tempo seketika. Jatuh tempo seketika, maka harus bayar pokok kan, nggak ada duitnya. Kalau benar nggak bayar bisa dipilotkan itu. Kan bangkrut. Nah kalau udah bangkrut, manajemen itu nggak dapat apa-apa lagi, nggak bisa dijual lagi namanya. Udah dikubur itu namanya, dikubur. Kamu kalau jadi direktur PTA tiba-tiba di tangan kamu dipilotkan, kamu nggak dapat kerjaan lagi di mana-mana setelah itu. Akhirnya bikin usaha sendiri. Usaha sendiri pun udah pakai modal sendiri, kalau utang nggak percaya lagi bang ngasih kamu. Jangan kamu PTA bangkrut, dipilotkan. Itu ketakutan di situ, ya. Jadi dia lihat dulu ya, ketakutannya karena kontrak covenantnya terganggu jatuh pos ketika, takutnya itu. Bayar pokok segera kan bank itu. Saya merasakan di bank seperti itu. Saya selalu awasi DER-nya, selalu saya awasi itu. Saya minta laporan. Kadang dia pakai manipulasi, misalnya utangnya ada yang di-offbalance-kan supaya adanya tinggi, itu sebenarnya ya. Itu kalau di perusahaan seperti itu. Kamu tambahkan lagi ya Risa ya. Iya Pak, baik saya tambahkan. Nah itu sebenarnya ya. Itu siapa lagi itu? Kalau makin besar perusahaan, kenapa ada yang percepat laporan? Penyajian laporan makin besar, makin perusahaan makin besar, percepat penyajian laporan. Kenapa itu? Yang dibaca, kamu usah dibaca itu. Aduh, itu kamu harus tahu lah, jangan dibaca-baca dulu. Spontan jawab, kenapa itu? Bisa? Karena perusahaan besar itu didukung dengan berbagai kayak sistem informasi yang canggih sih itu Pak. Ya tahu, saya tahu. Dan jumlah Memang kalau punya sistem informasi canggih, dia akan percepat, belum tentu juga loh Mas. Itu juga percepat. Gara-gara itu. Kenapa itu? Mas Reza, ayo. Ayo Mas, ayo. Berarti pengendalian internal di perusahaan juga bagus sih Pak, untuk yang total yang perusahaan Kalau yang gede. bagus bisa aja mempercepat, bisa melambat. Ayo kenapa itu? Ayo. Gak ada hubungan itu sih.
Berapa perusahaan besar itu? Belum apa, Perusahaan saya belum kecil? tahu sih itu Pak. Belum tahu. Perusahaan kecil berarti kan memperlama berarti kalau seperti itu. Kalau makin kecil makin lama penyajian perangkuannya. Padahal nggak juga itu masuk akal juga ya. Jadi hasil ses itu positif, mau negatif, susah menjelaskan. Ya, susah menjelaskan. Karena perusahaan besar itu tentu makin besar makin bercepat belum tentu juga. Ya, tapi kalau dari itu saya bisa terima logika. Tapi kalau ses itu makin kecil makin bercepat nggak juga ya. Juga. Jadi itu kamu lihat aja situasi. Jadi dengan posisi sekarang, ini kondisi sekarang tuh, di mana posisi sekarang perusahaan besar cenderung untuk cepat laporan, artinya perusahaan besar itu sebagai besar kinerjanya baik lah, ya. Baik ya. Cukup besar ya. Rata-rata ROA-nya berapa? Rata-rata ROA sampel kamu berapa? Rata-rata ROA-nya? Iya, Kamu Pak? nggak ada ROA? Kamu profit base pakai ROA kan? Iya, ROA Pak. Rata ROA berapa? Rata ROA-nya? ROA-nya. Ya, ROA, return on asset-nya berapa rata-rata? Ini bank, mau ambil bank ya, Mas? Enggak Pak. Apa tuh? Saya ngambil perusahaan yang telatnya aja Pak. Apa? Perusahaan Seadanya. yang telat. Perusahaan telat apa? Yang telat. Perusahaannya, iya yang Bagi telat banyak menyampaikan. industri ya? Banyak industri situ ya? Iya Pak, bermacam-macam sih Pak. Itu apa ROA-nya apa? ROA-nya rata-rata berapa? Dilihat deskriptif statistik. Lalu, Pak. Deskriptif statistik ini berapa? 26, 20. Untuk profitabilitas minus 0,05 Pak. Berapa? Minus 0,05 rata-ratanya. Berapa? Minus 0,05. Aduh, nggak jelas ya. Berapa tuh? Pelan-pelan ngomong, pelan-pelan. Minus 0,05. Minus 0,05. Oh. Wah, nggak bisa itu ya. Ya. Mungkin ada maksud lain tuh. Kamu lihat kenapa perusahaan besar cenderung, kamu lihat di judul lain kenapa perusahaan besar cenderung kondisi sekarang untuk perusahaan yang kamu cari itu, kenapa dia lebih bercepat? Apakah ada sebagian besar perusahaan itu banyak mau ke publik ya, atau perusahaan besar itu terkait image masyarakat, jangan sampai image yang negatif ya, itu mengurangi bad news di pasar sehingga sahamnya bisa jatuh ya. Jadi seperti banyak alasan. Kamu cari nanti jawabannya ya. Kenapa ya? Itu kamu tambahkan nanti di analisismu kenapa itu ya. Ya Mas Reza ya? Iya Pak. Banyak faktor tuh yang menyebabkan kenapa itu. Ya posisi sekarang ada apa dengan perusahaan-perusahaan itu, kenapa ini bercepat perusahaan besar ya. Ya kamu suka perusahaan besar siapa itu? Dari sampelmu yang besar siapa? Yang besar? Yang besar. Berarti yang mendekati nilai maksimum, yang mendekati nilai maksimum siapa aja? Mendekati nilai maksimum ROA asetnya siapa aja? ROA-nya mendekati nilai maksimum itu. ROA mendekati asetnya paling tinggi. Asetnya maksimum ya. Siapa nama perusahaan siapa aja tuh? Bukan ROA, bukan ROA. Bukan ROA-nya Pak, asetnya. 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 Kamu Asetnya kok nggak nyambung sama ngomong kamu nih? Fast Food Indonesia Pak. Facebook Indonesia, aduh apa itu perusahaan apa itu? Ini Pak. Berapa asetnya? Berapa asetnya? Apanya Pak? Asetnya berapa? Nilai asetnya berapa itu? Taruh Pak. Asetnya. Berarti bank nggak ada situ ya? Nggak ada Pak. Berarti banknya Iya. kebanyakan tepat waktu sih Pak. Oh iya. Oh, ini lama-lama kan berarti perusahaan kecil ya? Kalau perusahaan besar, rasanya maaf Pak, untuk yang lama-lama ini kebanyakan perusahaan baru sih Pak. oh kamu ambil sampel yang melama-lamakan laporan keuangan? Iya. Bukan yang melama-lamakan sih Pak. Apa? Lebih tepatnya yang telat pada tahun 2021-nya kalau Pak. telat iyalah, jadi nggak bisa disimpulkan tuh kalau sampelnya ada yang tepat waktu, telat tuh baru bisa itu. Ini kalau kamu telat semua ya orang kacau semua, kamu ambil sampelnya nggak bisa terjemahkan tuh, nggak mungkin makin tinggi mah nggak bisa itu. Kecuali sampelmu itu yang tepat waktu ada juga, yang nggak tepat ada juga gitu. Jadi bisa lihat variasi itu.
Udah ambil kacau semua gimana nilainya? Enggak Pak, tapi maaf Pak, untuk yang tahun-tahun sebelumnya ada Pak yang tepat waktu. Ya kan lebih banyak nggak tepat waktu kan? Lebih banyak nggak tepat waktu ya? Iya Pak. Ah iya, ah, itu mana tuh? Misalnya. Kalau nggak tepat waktu itu di atas berapa lamanya? Ukurannya apa? Ukurannya di atas berapa hari? Eh, Kalau ketentuan BPOM berapa lama itu? Yang on time itu berapa lama? Ketentuan BPOM yang on time itu sebelum 31 Maret ya Pak, yang Maret. batas penyampaian. Kamu Iya Pak. ambil yang di atas 31 Maret. Ada yang datanya di atas 31, ada yang sebelum 31 Pak. Oh itu. Oh tadi kamu bilang yang lama-lama kan gimana sih? Tadi data kamu bilang lama-lama kan ambil sampelnya. Yang lama-lama kan berarti di atas 31 Maret dong. Kamu ngerti nggak data penelitianmu ngerti nggak, Ariza? Jadi paham sih Pak. Kok nggak kenal sama datanya kamu? Tadi bilang lama-lama kan, kini nggak lagi. Ada ngambil yang sebelum 1 Maret. Setelah saya konfirmasi itu nggak benar, kamu kasih tahu lagi. Siapa itu yang sebelum 1 Maret? Siapa itu perusahaannya? Berapa perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum 31 Maret? Berapa perusahaan? Untuk beberapa perusahaannya itu kalau untuk yang tahun 2021 itu pada telat semua sih Pak. Kamu 8 udah perusahaan tersebut. sampelmu itu berapa? Sampel itu berapa sampel? 8 Pak. 8 Apa? perusahaan. Sampelmu itu periode di kapan sampai kapan? 2016 sampai 2021 Pak. Ah, 21 telat semua. Iya. Berarti 2016 sampai 2020 nggak telat. Enggak semuanya juga sih Pak, beragam. Ya, kamu nggak jelas ya. Setanya dari semua sampel kamu itu berapa perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak melihat periode waktu. Kalau datanya itu misalnya 2016 sampai 2021 berapa tahun? 5 tahun ya. 5 Iya, tahun. 6 Kalau Pak. perusahaan A itu berarti hitung 5 kan? Satu perusahaan hitung 5 kan? Satu perusahaan hitung 5 kan? Berarti enggak? Kamu ada berapa perusahaan? 20 perusahaan? 20 perusahaan lah. Pak, 8 aja Pak, 8 Oh, perusahaan. 8 aja. 8 ke 5 berarti 40. 40. Dari 40 itu berapa yang telat menyampaikan laporan keuangan? Bentar, Pak. Saya coba hitung dulu di datanya Pak. Saya Wow, izin stop share. harus kamu buat tuh karena penting tuh, data telat itu penting. Jadi kamu bilang yang telat-telat aja. Saya tanya lagi, oh, enggak lagi, berubah lagi gitu ya. Berubah lagi, saya tanya angkanya berapa sih enggak telat, berapa telat. Nah, bingung lagi kamu ya. Gimana Reza tuh? Ya maaf Pak. Karena sampai ke situ analisis mana itu. Kalau kamu menjawabnya sampai ke situ analisis. Ya. Coba kamu di deskriptif itu kamu kasih tahu untuk menjelaskan apa variabel terkait dengan periode penyampaian laporan keuangan itu kamu kasih tahu dari data kamu itu dari 40 itu yang menyampaikan sebelum tanggal 1 Maret ada berapa perusahaan. Sebutkan nama perusahaannya. Kemudian setelah 1 Maret ada berapa perusahaan. Nah, kalau datamu banyak, misalnya di screeners bisa lihat di screeners. Kalau datamu banyak arah ke telat semua ya, mayoritas telat semua, kecenderungan hasilnya agak aneh itu. Ya. Bagi menyangkut size perusahaan. Kalau size perusahaannya besar, kamu bisa lihat di data itu. Kenapa besar itu lebih cenderung menyampaikan tepat waktu ya. Yang perusahaan-perusahaan yang asetnya kecil tidak tepat waktu. Kemudian data, oh ternyata sebagian besar perusahaan kecil itu banyak tidak tepat waktu ya. Perusahaan besar banyak tepat waktu. Itu jawabannya situ ya. Iza. Iya Nah, Pak. kenapa perusahaan kecil itu tidak tepat waktu ya? Kenapa besar tepat waktu? Dan lagi yang perusahaan kecil itu mungkin banyak masalah dan juga dia tidak ada tekanan untuk menyampaikan laporan lebih cepat karena perusahaan kecil bisa juga seperti itu. Atau utangnya banyak ya. Utangnya banyak sehingga berusaha menghindar kecil. Perusahaan besar karena perusahaan besar
Hutang besar itu nggak masalah buat dia karena trust ada oleh relasi terhadap perusahaan besar itu. Ya. Asal dia untung aja. Kalau dia untung terus nggak ada masalah. Hutang besar nggak ada masalah. Itu Reza ya. Iya, Pak. Baik, Coba Pak. kamu cari data, maka perlu peneliti itu tahu karakteristik data yang di pupuk data sampel itu harus tahu. Ya Reza ya. Itu kamu Baik, Pak. tambah lagi ya. Iya, Pak, nanti saya tambahkan, Pak. Cukuplah nanti sesak nafas nanti ya. Ya, cukup ya. Tambah lagi Iya, nggak? Perlu tambah lagi ya itu? Hah? Jangan, Pak. Nah, udahlah ya. Mau kemalaman, maghrib nih, udah jam 5.17 ya. Oke, silakan Pak Taufik. Makasih Pak Suparta. Ya, silakan Pak Taufik. Saya udah cukup Pak Suparta. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya, Nah, saya tahu Pak Taufik bilang cukup karena hampir tiap minggu ketemu sama si Reza ya. Udah banyak. Reza itu semakin apa? Mutakin, Pak Imamah. Oh ya, mutakin itu apa artinya Reza? Orang bertakwa, Pak. Oh, bertakwa, ya bagus ya. Orang bertakwa itu nggak banyak omong dia. Ditanya nggak terlalu banyak itu, takut dosa dia, itu banyak omong dia. Karena takut dosa dulu kuliahnya di belakang terus. Mutakin. Saya nggak pernah ketemu sama kamu nih, nggak pernah ngambil sama saya. Saya ngambilnya pas online sih sama Bapak. Oh, pas online, oh iya. Iya, pas offline-nya nggak ada, Pak. Nggak pernah ketemu saya tuh, online aja ya. Iya, online aja, Pak. Iya, iya. Online sama fakta membeda. Kemarin saya waktu kampus banyak mahasiswa nggak kenal, padahal pernah ngambil sama saya online. Saya kenal. Karena beda. Saya pikir dia pendek, ternyata tinggi ya. Saya pikir dia pendek. Jadi di online itu kesan Wajah Pak Suparta kalau online muda. Karena pakai software. Nggak ada pakai software, nggak pakai software asli. Asli, nggak pakai software. Jadi wajahnya agak imut ya Reza ya. Iya, nggak pakai software, nggak ngerti. Software apa nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah itu ya, jadi Reza, kalau Will masih ada nggak Will? Masih ada Will? Ya Pak. Masih ada nggak? Apa Pak? Pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan ke Reza? Cukup Pak. Cukup ya. Oke Reza, tanpa menghilangkan rasa hormat, kamu diperiksa dulu keluar sebentar. Kita mau diskusi ya untuk penilaian kamu. Nanti setelah selesai kita panggil lagi kamu, nanti kita sampaikan hasilnya seperti apa. Oke Reza ya, masih banyak ya. Kamu Iya, tolong di stop share nih. Ya udah. Nah, silakan Reza ya. Maaf Pak, Kedengaran suara di kita? dihubungin Pak lewat Oh, chat. berarti kok kedengaran suaranya kan? Iya, Pak. Ya. Aduh, ini gimana nih? Kita tadi ketawa-ketawa. Di akhir pertemuan ada sedikit Mbak Wil tuh agak nangis lihat. Iya. Agak matanya berair. Pak Taufik agak suara agak parau Pak Taufik itu. Pucet. Karena pucat karena nggak tega ya lihat kamu itu udah berusaha mati-matian ya. Ini sampai megang kepala nih Reza loh. Iya. Kok bisa begini hasilnya ya? Ditanya pertanyaan saya gampang tuh ya saya jawab kan. Gampang saya jawab. Pasal saya pandu jawabnya. Dan kamu juga agak hilang akal. Nggak tahu akalmu kemana tuh. Akal hilang. Jadi ketemu saya itu akalmu nggak hilang tuh. Kemana akal itu? Akalmu kemana tadi? Betul saya jawab pertanyaan. Hah? Masih ada Pak akal, Pak. Kok hilang akal tadi? Saya lihat kok hilang ya. Nah itu jadi agak sedih juga ya. Jadi memang sebagai dosen itu kita harus objektif Mas. Objektif. Kita tidak boleh meninggikan nilai. Kalau faktanya dia tinggi, kita kasih tinggi. Kalau faktanya nggak bisa jawab, ya kita kasih nilainya suruh ngulang lagi seperti itu. Karena syarat dari dosen itu harus objektif, transparan ya. Kemudian juga artinya tidak jujur ya. Itu berdasarkan empirical data. Nah berdasarkan empirical data, kamu memang kalau baca sih bagus ya. Tapi begitu di konfirmasi ulang bingung cek datanya, bingung sana bingung sini. Bagi Mbak Wil tadi kamu kerepotan tuh. Kalau kamu berdiri tuh pasti melorot celanamu tuh. Kalau berdiri ya, kalau saya berdiri, saya kira pasti melorot celanamu itu. Gemetaran kamu luar biasa. Tapi untungnya kamu duduk ya. Kalau duduk kan kamu mungkin melorot celananya kan? Iya kan, Riza? Iya, Sama Pak. online, sama Zoom Pak. Ya kamu jangan kata-kata Riza ini bukan serius nih. Saya nyampe serius ya. Kalau ketawa tuh nangis. Jadi gini, jadi rasanya
kok gimana ya, kamu jawab terbata-bata ya, kok bisa, nggak mungkin rasanya ya. Dikasih lulus nggak mungkin, dikasih nggak lulus nggak mungkin. Jadi kita kembali ke keadaan normatif. Seorang guru itu harus jujur ya, nggak boleh nggak lulus bilang lulus, lulus nggak bilang lulus. Jadi pada apa adanya. Kamu kan berusaha udah payah tuh. Ibumu, bapak yang biaya kuliahmu, bapakmu atau ibumu atau kamu sendiri? Siapa yang biaya kuliah? Dua-duanya sih, Pak. Dua-duanya. Oh, ibumu kerja berarti? Iya, Pak. Nah, ibu kerja. Jadi kita tadi juga mikirin bapak ibumu ya. Kita kalau lihat ini betapa tangis ibunya meledak ini ya. Bapakmu juga meledak tangisnya. Boleh tahu hasil akhir yang kamu dapat hari ini. Karena dia nggak nyangka juga. Mungkin kamu di rumah udah orang hebat ya. Orang hebat, sukses ya. Tapi kita lebih tahu seperti apa kamu nilainya itu. Nah, kita khawatir jangan-jangan bapak umur berapa sih Mas? Bapaknya? Berapa ya, Pak? Berapa umurnya? 50? Iya, ada, Pak. 50. 50 ya. Itu pernah dirawat di rumah sakit nggak? Pernah sekali, Pak. Pernah sekali. Itu kita khawatirkan itu Mas. Sakit apa Mas? Waktu itu kecelakaan doang sih, Pak. Oh, kecelakaan. Jadi kita hati-hati. Ibumu pernah dirawat nggak? Ibumu di rumah sakit? Alhamdulillah enggak sih, Pak. Nah, jadi gimana cara kamu menyampaikan berita duka ini ke mereka itu harus hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai kamu maunya langsung di poin, takutnya masuk ICU lagi bapakmu itu. Jadi hati-hati itu cara menyampaikannya itu. Jadi kita pahit tapi harus kita lakukan sesuatu yang bisa kamu lebih bagus lagi ya. Itu kita sampaikan. Karena berapa hari ini saya uji selalu lulus semua itu, nggak ada yang nggak lulus. Berapa orang saya bimbing Pak Taufik lulus bagus nilai. Kok kamu putus sendat itu ya? Kira apa yang bikin kamu tersendat? Apa yang bikin kamu tersendat? Coba jelaskan. Reza. Apa ingat pacar, ingat kasihmu? Pernah pacaran, Reza? Punya, Pak. Pernah. Sekarang Iya, masih. Sekarang masih. Sekarang masih, Pak. Sama yang orang yang sama. Iya, Pak. Oh iya. Berarti ya, ada calon istrimu nunggu kamu tuh. Waduh, tambah beban kamu tambah berat lagi nih kayaknya nih ya. Beban nyampe ke orang tua, ke pacarmu. Atau gelap dunia itu, sudah gelap dunia itu, nggak ada, udah nggak terangnya dunia itu ya. Gimana cara kamu menyampaikan ke pacarmu nanti, ke bapak ibumu? Gimana kamu tersendat-sendat jauh tadi, kenapa itu? Pikiranmu lagi ngapain itu? Mikir apa? Lagi mikir apa Mas Rimas? Mikirin jawaban pertanyaannya sih, Pak. Hah? Bukan mikir pacarmu? Enggak sih, Pak. Oh iya iya. Waduh gimana? Bisa nggak tiga nyampe Mas Sepit nyampe nggak Mas Sepit? Nggak tiga juga nyampe sini. Ayo Riza, hilang kamu Riza? Ada Pak. Saya nggak tiga nyampe kan, mungkin Mas Sepit kalau mampu nyampaikan boleh silakan Mas Sepit. Saya agak lama-lama nyampe. Gimana Riza? Kamu siap nggak menerima hasil apa adanya nih? Siap Reza, siap gitu Pak. Siap nggak? Iya, siap Pak. Siap ngulang lagi nggak kamu? Siap ngulang nggak? Kalau nggak siap terpaksa kamu nggak ngulang, terpaksa kamu ngulang. Kalau nggak siap nggak bisa ngulang. Kalau nggak siap terpaksa ngulang. Kalau siap terpaksa ngulang juga. Gimana nih ya? Siap nggak ngulang? Apapun jawabannya pasti ngulang tuh. Siap nggak? Ngulang enggak sih Pak. Berarti ngulang juga, ngulang. Kalau siapapun nggak siap, ngulang. Kalau siap, ngulang. Ulang semua, ujungnya ngulang juga tuh. Gimana tuh? Gimana cara kamu nyampaikan bapak ibunya nanti? Pulang abis ini nyampein gimana cara? Coba kasih tahu saya. Gimana cara nyampein gimana? Cara nyampeinnya. Gimana cara nyampein ke bapakmu? Bapakmu terutama pernah dirawat tuh. Gimana cara nyampein? Reza. Aduh, bingung sih Pak nyampeinnya. Jangan bingung lah, kamu udah dewasa. Udah mau kuliah, mau jadi sarjana. Gimana cara menyampaikan ke bapakmu supaya bapakmu nggak sok dengarnya? Gimana cara? Kamu jangan nangis dong, jangan nangis, jangan baper itu loh. Jangan nangis dulu. Gimana cara nyampeinnya? Waduh, bingung sih Pak nyampeinnya. Apa? Bingung juga nyampeinnya gimana. Kalau sama ibumu gimana cara nyampeinnya? Cara ke ibumu?
Sama Pak, bingung juga. Ibumu di mana? Di luar kamar sudah nunggu di depan pintu nunggunya. Ibumu. Enggak sih Pak. Bapakmu di mana? Sulawesi. Ibumu? Sama Pak. Oh, kamu kos di sini? Iya Pak. Oh, kamu anak berapa? Ada keberapa? Sama Pak. Pertama, adikmu udah berapa? Satu aja Pak. Satu. Aduh. Sulawesi di mana sih kamu? Di Makassar? Tenggara Pak. Dengar di mana? Kendari. Oh, Kendari. Oh, tempat SNA kemarin ya. Wah, itu tambah nggak tega lagi Mas Taufik. Gimana Mas Taufik nih? Bapak Ibu jauh di rantau, nggak tega nih. Gimana sih Mas Taufik? Gimana tuh Reza? Lewat WA aja Reza. Bi aja. Pengumumannya lewat WA aja. Atau Bu Wil. Bu Wil aja nih yang Will ini. nyampe Will, saya nggak tega nyampe Bu ini. Bu Wil aja. Nyampe nggak tega, saya udah Nyampein mulai Bu Wil nangis aja. lagi. Saya nggak sanggup. Yang penuh keibuan. Iya. Aduh, Reza gimana ya Reza ya? Kan terakhir sidang 7 Oktober ya Reza ya? Ya, Kurang tahu sih Bu jadwal terakhirnya. iya 7 Oktober. Kalau misalnya nih kamu baca-baca lagi gitu skripsinya, terus ulang lagi sidangnya gitu. Seminggu lagi deh gitu, seminggu lagi. Nggak apa-apa ya? Nggak ngolah data lagi. Tapi kamu mantapkan teorinya dan hasilnya, Reza. Gimana kira-kira Reza? Bersedia nggak? Gimana ya Bu? Gimana Reza? Kamu tabungannya udah berapa sekarang? Tabungannya? Iya Pak. Tabungannya ada berapa sekarang? Tabungannya ada berapa? Sanggup nggak bayar? Kalau hujan lagi bayar berapa? Ulang lagi berapa hujan? 40 juta berapa? Berapa ulang lagi? Ulang lagi bayar berapa? Saya nggak tahu itu. Lupa saya. Mbak Devita itu yang tahu tuh. Berapa? Kalau ulang lagi berapa? Bayar berapa? Harus 10 juta, 20 juta, 30 juta nggak tahu saya. Kamu tahu nggak Riza? Berapa lagi bayar kalau ngulang itu berapa? Kurang tahu juga sih Pak. Hah? Kurang tahu juga. Itu sama kayak orang berutang, makin banyak utang, makin banyak mahalnya, mahalnya makin tinggi itu. Udah ya, saya ini aja ya kamu, aduh. Walaupun pahit tapi saya sampaikan nilai sesungguhnya ya. Ini demi kepentingan masa depan kamu ya. Dan juga, tapi saya mohon sekali cara menyampaikan ke Bapak Ibu harus hati-hati ya, hati-hati ini. Jangan sampai dia shock ya, terus dirawat. Dan ke pacarmu jangan sampai dengar langsung diputusin, kamu itu bahaya. Pasti saya yakin kamu pasti diputusin tuh. Dengar ini. Pacarmu berharap banyak sama kamu gitu, dengar nggak lulus, langsung diputusin. Gimana cara menyampaikan ke dia itu? Itu harus hati-hati kamu. Pasti kamu sayang sama pacar. Saya yakin itu udah sekian tahun nggak tiga juga. Jadi dari hasil nilai kita bertiga ya, memang memprihatinkan nilai kamu. Jangankan nilai B, C aja nggak bisa. C, B nggak bisa. Jadi apalagi D ya, apalagi D nggak bisa. Jadi memang selama uji masa COVID ini, bos kali ini pengalaman saya satu-satu mahasiswa yang kita sampai hampir nangis semua menilai kamu gimana. Pertimbangan kita kan banyak. Kamu udah kuliah selama 4 tahun. 4 tahun kuliah. Terus juga udah duitnya udah banyak habis. Sudah kita hitung dari berapa juta kamu habis duit. Kita hitung dari itu. Terus bapak ibumu kata Mas Taufik, coba tanya pas bapaknya pernah dirawat enggak? Maka saya tanya, kamu pernah dirawat enggak? Kalau dirawat berarti hati-hati. Maka saya tanya gimana kamu nyampaikan ke bapak ibumu kan? Tahu juga kita. Jadi dengan demikian nilai kamu itu, saya tadi berapa nilai rata-rata? 47 berapa? 48, 47,44 berapa? Bisa lihat dulu sebentar lupa saya. Ya. Sebentar Mas, sebentar. 47 berapa? 48,8 berapa? 48,8 atau 48,8. Tapi lagi deh. Lagi nilaimu berapa nih? Ini bagi ini jadi 8. Waduh, nilai kamu ini 78,8 nilai kamu. Jadi 78,8 itu mungkin nggak bisa dapat D, dapat B.
Ya, kamu segitu. Kalau kamu harus ulang ya, ulang untuk memperbaiki lebih baik lagi ya. Itu Reza ya. Reza, Iya, Pak. itu ya. Jadi kamu ulang nanti daftar lagi nilai kamu 78,8. Jadi kata Pak Taufik kalau di bawah 80 harus ulang nih kita Pak Taufik. Berapa harus ulang? Di bawah 80 ulang katanya. Saya 78,8 itu sekali lagi daftarnya kok jadi ngulang ya. Saya aneh juga, saya cek lagi di 8,8 itu ternyata dapat A- kamu, A-. Reza, kamu nggak ada reaksi. A- kamu. Ya, terus kalau Mas Taufik bukannya lulus sana nih. Enggak lulus kata Mas Taufik. Loh, Dia masih bingung. di 8,8 dapat A-. Iya, Pak, bingung. Enggak lulus katanya. Enggak nih, hubungannya positif atau negatif? Kata Mas Taufik, saya kaget juga 78,8 enggak lulus. Saya ke bulan 80 Pak Sparta. Di 80 sekarang enggak lulus, Mas. Sekarang 78,8 itu kan dapat A- kamu. A-. Jadi lulus kamu kayaknya, lulus ya. Lulus. Dah. Lulus kamu Riza. Ya. Gimana? Saya ngomong lulus setelah meninggalkan pendidikan kamu ke Bapak Ibu di Makassar, ya, di Kendari, kamu duitnya tabungan dia udah menipis ya. Kalau nggak mungkin punya pacar gitu. Jadi tadi 48,8 kita tambah 30 jadi 78,8. Ya minus ya. Jadi dia 48,8 gitu. Tapi setelah mendengar keterangan kamu sedih juga saya ya. Saya nggak enak. Apalagi bapakmu pernah dirawat kan. Jadi sekarang dia 78,8. Jadi selamat ya. Nggak jadi kamu ulang jadi. Tanya Mbak Will tuh, Mbak Will kata bilang ulang, ternyata nggak ulang ternyata ya. Ulang itu. Ya gimana? Mas, kok Gimana diam aja Reza? kamu? Kok diam aja kamu? Iya, dia masih bingung. Kok diam aja kamu, Reza? Iya sih, Pak. Sejauh ini sih alhamdulillah sih, Pak, berarti. Ah, iya dong, jangan bingung ke orang nggak hilang akal kamu, akalmu hilang. Masih shock dia. Jadi gimana? Nerima nggak nilai itu? Kalau nggak nerima kita batalin lagi. Nerima sih, Pak. Nerima banget. Ya udah, jadi nilaimu kok minus ya. Dengan demikian pada hari ini kamu langsung jadi alumni IBS ya. Nilaimu dapat A-, alhamdulillah. Kita hitung IP kamu naik ya. Jadi kamu bisa bantu, mudah-mudahan kamu sukses cari pekerjaan ya. Amin, Pak. Yakin pacarmu orang Sulawesi, Kendari itu orang mana? Oh, sini, Pak. Orang sini. Iya. Berarti nggak boleh lagi Kendari, kamu langsung kawin ya. Gitu. Jadi demikian. Nah kalau jadi alumni nanti tolong dibantu ya IBS itu bahasanya IBS itu sekolah bagus ya, dan ada di kelas kamu di Kendari bisa ajak kuliah di sini ya, di sini ya. Iya, Pak. Kasih tahu ya saya aja jadi lulus jadi lulus. Pertama baiknya udah selesai dari IBS tuh. Tadi nggak lulus jadi lulus ya, jadi baik. Yang itu karena Pak Taufiknya baik sekali, Pak Will baik sekali. Kalau saya kan merekap aja, saya nilai Pak Taufik tinggi, Will tinggi, jadi 78,8 ya. Jadi A- kamu lumayan 3,75 itu ya. Itu aja Mas Taufik silakan Mas Taufik. Mbak Will, silakan Mbak Will. Mas Taufik terakhir aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sparta. Ini wajahnya masih tegang loh, masih tegang wajahnya. Iya, Pak. Saya nggak percaya nih, nggak percaya lulus. Masih nggak percaya lulus. Rasa kayak Habis mimpi. ini langsung cek e-kampus, Reza. Benar nggak nilainya tuh? Baik, Bu. Oke, Reza. Selamat ya, Reza. Udah lulus. Skripsinya udah selesai, sudah lulus mendapatkan nilai A-. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama di IBS bermanfaat dan berkah, dan insya Allah juga dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sukses untuk kamu ke depannya, Reza. Jaga nama baik IBS. Sudah, itu aja Pak dari saya. Terima kasih, Ya, Pak. makasih Mbak Will. Baik, Silakan Pak makasih, Bu Taufik Will. penutup nih Pak Taufik. Makasih Pak Sparta, makasih Ya. Bu Will, Reza. Jadi Pak. gini Pak Sparta, Bu Will, Reza ini saya lihat ya mengalami peningkatan motivasi yang luar biasa itu untuk bikin skripsi. Jadi semula dari awal itu, mohon maaf mungkin saya bisa mengatakan modal nol gitu ya. Modal nol. Mungkin Pak Sparta masih ingat waktu Sempro ya. Iya, benar. Nah, waktu Sempro kan bikin kalimatnya yang masih ini kan. Subjek, predikat, objek belum jelas kan. Iya. Jadi setelah melalui beberapa ini usaha ya tadi diajak diskusi sama Bu Will, kelihatan bisa nangkep ya, bisa nangkep dari pertanyaan yang
masuk kategori apa bertubi-tubi gitu ya. Iya, beruntun. Oke, kemudian dari Pak Sparta tentang apa filosofi ya, filosofi dari hasil penelitian. Ini kalau menurut pendapat saya, Reza, ini sebagai bekal untuk ini tadi melanjutkan pendidikan lebih lanjut, ambil S2 atau nanti bisa S3 gitu ya. Ya minimal S2 dulu deh, ya. Dari apa yang telah Reza peroleh ilmu di IBS. Nah, sebagai ini pesan terakhir, ini kan sudah jadi alumni. Satu, salam buat orang tua ya. Salam buat orang tua. Terima kasih sudah menyekolahkan Reza di IBS. Yang kedua, jaga alma mater. Kemudian jangan berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri, termasuk ilmu, termasuk skill dan sebagainya. Ini semua demi apa? Supaya kamu terus bertambah nilainya gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin tadi pesan Pak Sepata ya. Ini kabar baik IBS bisa disampaikan ke adik-adik kelas di SMA di Kendari. Mungkin nanti bisa meniru Reza ya untuk menimba ilmu di IBS. Sebenarnya ada kawan saya di SMA di Kendari, pegawai Pemda itu di daerah apa ya itu ya, Konawe atau apa itu ya. Oh iya, Konawe ada Pak. Nah, untuk saya belum sempat ke sana itu. Oke, kemudian pisan adik saya juga Kendari juga. Oh, adik Mas Taufik ada kandungnya Mas Taufik? Ya, adik kandung. Oh iya. Yang Anaknya dapat istri dari Kendari. Oh, alhamdulillah ya. Tapi karena nikahnya pas COVID nggak bisa datang kemarin. Tapi jangan saudaranya Pak Reza, Mas Reza. Waduh. Di perumahan ini BTN, Reza. Maaf Pak, di sana rata-rata emang BTN Pak. Oh, rata-rata. Ini semuanya BTN semua itu. Pusing cari alamat Mas Taufik tuh. Iya, kayak Pak. Nanti alamatnya saya cari deh. Oke. Selamat ya Reza ya. Iya Pak, makasih Pak Taufik. Ya, nanti... Mas Reza tadi just kidding aja, jadi jangan mau masuk hati ya. Iya Pak. Nah, penting kamu lulus lah ya. Ya. Kita sebenarnya pengen hiburan juga sih, bagaimana melihat respect mahasiswa kalau dikatakan lulus gimana respect ternyata luar biasa. Ya lihat reaksi kamu aja itu aja. Oke, terima kasih Pak Sparta Ya ya. sama-sama Taufik. Ya, Reza selamat ya. Mbak Wi, terima kasih. Selamat Reza. Devita, makasih banyak Mbak Devita. Ya Reza, ucapkan selamat ke ini. Terima kasih Pak Sparta sama Bu Win. Komentar dari kamu kesan dari kamu belum lagi kesan-kesannya. Kesan pas sidang nih Pak. Iya, terserah lah. Selama kuliah di IBS seperti apa? Ya, gitu. Aduh, kesan-kesannya sih positif terus sih Pak. Saya. Ya, sebutkan positif seperti apa? Apanya positif? Sebutkan jangan apa? Positifnya ya banyak dapat ilmu aja sih Pak. Dari dosen-dosen IBS. Kesan kamu kuliah di IBS gimana? Kesannya gimana? Kesan kuliah di IBS? Kesan perkuliahannya sih ya bagus sih Pak menurut saya. Kesan untuk saya sih udah bagus. Gak bisa kata-kata dari Mas Supit, kasihan Mas Supit mental udah. Ya udah kita tutup aja, kasihan kamu nih dan down mentalnya segituin ya. Disuruh pendapat udah bingung kamu ya. Udah, makasih banyak Mas Reza ya. Ya. Selalu ya Pak Taufik. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Sparta. Foto bersama, foto ya. Foto, Mbak Devita, foto. Semua Reza, senyum Reza. Ya, 1, 2, 3 ya. Nah, saya coba sampai dulu sebentar. Mbak Wil kurang di tengah, Mbak Wil. Ya. Ya Pak. Oke, udah jadi fotonya. Ya, udah jadi fotonya dah. Ya. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, oke, makasih. Terima kasih Pak Taufik, Pak Sparta, Bu Wil. Ya. Sama-sama.